Yang Anda saksikan ini adalah gambar orang yang sedang dibekam. Lama bekam bervariasi, namun biasanya antara 30 menit. Tarif berapa biaya yang digunakan jika ingin menggunakan jasa bekam juga bervariasi, namun rata-rata saat ini di Indonesia Anda cukup mengeluarkan ongkos sekitar Rp200.000. Namun bila bekam ini menggunakan bekam basah dan teknik akupunktur atau tusuk jarum, biayanya biasanya bisa bertambah. Bekam sendiri diyakini berasal dari Tiongkok kuno, namun ada juga yang mengatakan berasal dari Timur Tengah, Mesir. Bahkan dalam agama Islam sendiri, Rasulullah SAW juga menganjurkan pengobatan dengan cara bekam. Bekam setidaknya ada dua cara, yaitu bekam kering dan bekam basah. Bekam kering hanya dilakukan dengan meletakkan gelas yang dipanaskan pada kulit pasien agar terjadi penyedotan darah. Kalau menggunakan perangkat yang sekarang bisa dengan gelas yang terbuat dari silikon dan modelnya dipompa. Bekam basah juga sama, tetapi sebelum meletakkan gelas, terapis bekam menusukkan kulit pasien dengan jarum. Biasanya gelas-gelas ini diletakkan pada titik saraf sesuai pola yang digunakan pada terapi akupunktur. Selain melakukan tusuk jarum, banyak akupunkturis juga melakukan terapi bekam. Titik-titik tempat meletakkan gelas biasanya ada di punggung, leher, bahu, dan paha pasien. Meskipun dalam ajaran Islam ada juga yang diletakkan di ubun-ubun. Berdasarkan penelitian, belum bisa dibuktikan apa manfaat dan apa resiko dari pengobatan bekam ini. Maka dari itu, apabila Anda ingin mencoba bekam, Anda harus melakukan penelitian, berpikir dengan keras, dan berkonsultasi dengan para ahli. Namun sesuai dengan studi klinis, manfaat bekam cukup diakui. Ada puluhan gangguan kesehatan yang bisa diobati dengan cara bekam ini. Biasanya bekam dianjurkan sebagai terapi untuk mendukung metode pengobatan yang lain. Misalnya bagi pasien yang mengalami nyeri kronis, fibromialgia, dan yang lain-lain. Tetapi secara umum, para ahli belum tahu efektivitas bahkan berguna atau tidaknya bekam. Kenapa hal ini terjadi? Karena para periset sulit melakukan studi dengan meminta responden mengkonsumsi pil lalu menentukan reaksinya merupakan dampak obat yang teliti atau pil placebo, sebab pasien pasti tahu bahwa sudah menjalani pasien atau terapi bekam. Namun terapi bekam dianggap relatif aman, jadi bisa dicoba selama Anda siap dan Anda bersedia. Kami ulangi lagi, terapi bekam sebenarnya bisa dikatakan aman jika Anda siap, Anda bersedia. Soal resikonya sebenarnya juga tidak terlalu banyak, hanya tidak dianjurkan untuk wanita hamil, anak-anak, dan orang-orang lanjut usia, karena orang-orang ini mempunyai resiko-resiko yang berbeda dengan usia-usia atau kondisi yang lain. Cara terapi bekam, terapis akan meletakkan beberapa gelas pada tubuh pasien. Tergantung bagian tubuh mana yang ingin diterapi. Yang jelas pasien harus membuka baju dulu. Terapis kemudian meletakkan gelas tersebut, bisa gelas yang dipanaskan atau gelas yang menggunakan pompa,
kemudian meletakkan pada bagian tubuh tertentu agar kulit tersedot ke dalam gelas. Dalam gambar ini, terapis menggunakan teknik akupunktur, yaitu sebelumnya titik-titik saraf sudah ditusuk dengan jarum terlebih dahulu. Orang juga menyebut teori ini dengan bekam basah. Apakah pengobatan bekam ini membuat pasien merasa sakit? Jawaban singkatnya tidak. Biasanya pasien hanya akan merasa seperti dicubit akibat dari penyedotan. Memang toleransi terhadap rasa sakit setiap orang berbeda-beda. Tetapi banyak orang yang pernah melakukan terapi bekam tidak pernah melaporkan kesakitan yang luar biasa. Mungkin rasanya seperti memegang ujung selang penyedot debu yang sedang dinyalakan. Efek samping dari metode bekam: kulit akan memar akibat penyedotan sehingga memunculkan beberapa bercak-bercak bulat. Ukuran bercak sama dengan lingkar mulut gelas yang digunakan oleh terapis, dan biasanya bisa hilang dengan sendirinya dalam waktu 1 sampai 2 minggu. Warna bercak akan berubah seperti yang terjadi pada proses penyembuhan memar. Selesai menjalani terapi bekam kering, gelas yang panas membuat kulit sedikit gosong. Biasanya terapis memberikan salep untuk dioleskan pada bagian kulit yang gosong sampai sembuh. Beberapa orang setelah dibekam ada yang mengalami kelelahan, sakit kepala, nyeri otot, dan mual. Menjelang sembuh, kulit yang gosong tadi mungkin akan terasa gatal. Sebaiknya jangan digaruk untuk mencegah infeksi lanjutan. Siapa saja yang sebaiknya tidak melakukan terapi bekam? Karena mempertimbangkan efek bekam terhadap sirkulasi darah, orang-orang yang mengalami gangguan pembuluh darah, pengentalan darah, atau pernah mengalami stroke sebaiknya tidak usah menjalani terapi bekam. Kemudian bekam juga bisa memperparah gangguan kesehatan kulit, misalnya psoriasis atau eksim. Wanita hamil sebaiknya tidak menjalani terapi bekam, sebab peneliti belum memahami efek bekam terhadap kehamilan. Ada sebuah cerita mengenai efek terburuk dan sekaligus konyol yang pernah dilaporkan. Seorang pria dari China yang mempunyai alat bekam berupa pompa penyedot udara tidak dipanaskan gelasnya. Dia meminta istrinya untuk menerapkan bekam. Pria pemilik alat bekam itu berbaring di sofa dan istrinya mulai mencoba alat tersebut pada punggung suaminya. Tetapi karena istrinya tidak berpengalaman, ia menggunakan alat tersebut terlalu kencang dalam memompa. Naas bagi sang suami, setelah selesai dibekam, sang istri kesulitan saat hendak melepaskan mangkok yang menempel di punggung suaminya. Lalu sang istri mencari palu dan sepasang tang dengan tujuan untuk melepaskan mangkok-mangkok penuh darah itu. Tetapi usaha ini juga tidak berhasil. Kemudian sang suami dibawa ke klinik terdekat. Namun dokter juga tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu lalu pria dari China ini dibawa ke rumah sakit di kota. Dilihat dari foto, kulit yang ditutupi oleh mangkok telah membengkak setinggi 5 cm. Dokter juga bingung mengatasi bagaimana mengeluarkan bekam tersebut. Lalu sang dokter memanggil petugas pemadam kebakaran untuk meminta bantuan. Tidak berapa lama kemudian petugas pemadaman kebakaran datang. Dia menggunakan sebuah gergaji, mungkin tidak higienis karena tampak berkarat, dan digunakan untuk membelah mangkok yang terbuat dari bahan plastik semi kaca tersebut.
Setelah mangkok lepas dari punggung si pria, dirinya harus menjalani perawatan untuk memulihkan kondisinya. Kulit di area bekam telah rusak dan hancur. Seperti kita tahu bahwa dalam Islam juga mengenal pengobatan bekam tersebut. Bekam adalah mengeluarkan darah dari titik-titik tertentu. Darah yang dikeluarkan ini dianggap sebagai darah kotor. Manusia sendiri memiliki sekitar 350 titik, tetapi hanya sekitar 12 titik saja yang sering digunakan untuk melakukan pengobatan. Titik bekam yang biasa digunakan adalah titik di mana penyakit berkumpul dan memiliki banyak darah kotor. Yang pertama, titik ini terletak di ubun-ubun. Karena ditutupi oleh rambut kepala, biasanya terapi bekam akan mencukur rambut untuk mempermudah pembekaman. Titik ini memiliki khasiat untuk menyembuhkan hipertensi, stroke, vertigo, dan migrain. Kita tahu bahwa penyakit-penyakit tersebut memang berhubungan dengan kepala. Demikian juga dengan penyakit non-medis seperti sihir, bisa diupayakan pengobatannya menggunakan bekam di titik ubun-ubun ini. Yang kedua adalah titik yang berada di sekitar tonjolan tulang belakang, tepatnya di bagian kepala bawah. Titik ini mampu mengatasi pandangan kabur karena saraf mata, sakit kepala, vertigo, sakit bahu, sakit tenggorokan atau radang tenggorokan. Titik ketiga yang agak sulit ditemukan terletak di sekitar internal jugular vein di bawah garis batas rambut kepala belakang, tepatnya di antara urat samping kiri dan kanan leher. Titik ini juga penting karena merupakan pusat dari usus besar dan usus kecil. Melakukan titik bekam pada daerah ini dapat menyebabkan atau mengobati penyakit yang disebabkan oleh kelebihan darah atau kerusakan pada jaringan darah di sekitar kepala. Juga bisa mencegah sakit kepala, wajah, telinga, hidung, dan kerongkongan. Titik keempat terletak di bagian punuk atau di atas tulang belakang yang terdapat di antara dua pundak. Titik ini bisa mengobati gangguan saraf seperti stres dan hipertensi. Titik kelima berada di antara pertemuan antara rambut bagian atas dengan rambut bagian belakang yang berada di kepala bagian atas. Biasanya ini digunakan untuk mengobati masalah ingatan karena kerusakan saraf, tapi juga bisa mengobati gangguan penglihatan dan stroke. Titik keenam adalah titik yang paling populer atau disebut juga dengan titik punggung. Titik punggung letaknya di punggung kiri dan di punggung kanan. Berbagai penyakit yang bisa diobati oleh titik punggung ini adalah gangguan saluran pernapasan seperti asma, paru-paru, dan bronkitis. Titik ketujuh adalah titik pinggang. Letaknya berada di dua jari lateral dari tulang belakang atau berada di belakang pusar. Titik ini berguna untuk mengobati gangguan pada ginjal serta susah buang air kecil. Titik kedelapan, titik pinggul. Titik pinggul tidak bisa mengobati penyakit dari dalam, tetapi bisa menghilangkan rasa sakit akibat faktor-faktor dari luar, misalnya terjatuh atau benturan. Kesembilan adalah titik pangkal paha, letaknya di pangkal paha. Ini berguna untuk menyembuhkan kaki yang lemas atau memar akibat terjatuh atau dipukul. Selain itu, ketika Anda terbentur benda keras di bagian pangkal paha, maka bekam pada titik ini juga akan menghilangkan rasa nyerinya. Titik ke-10 letaknya di lipatan lutut atau di betis. Titik ini berguna untuk membantu mengobati gangguan kandung kemih,
asam urat, dan pegal linu. Titik ke-11 adalah titik pada punggung atas telapak kaki. Ini berguna untuk mengobati gangguan pada saat datang bulan, atau bisa juga mengatasi gangguan pada zakar, serta mengobati luka pada paha dan betis. Titik ke-12 terletak pada bahu. Rasulullah SAW juga pernah melakukan pembekaman pada titik ini ketika terkena racun. Titik bahu bisa menyehatkan jantung bila terdapat banyak racun atau keracunan, atau racun dari makanan dan polusi yang menumpuk pada jantung. Demikian sedikit informasi mengenai pembekaman atau pengobatan tradisional dengan bekam. Kami menyarankan Anda harus menyimak dan mengumpulkan banyak-banyak informasi dulu sebelum melakukan pengobatan dengan cara bekam ini. Carilah terapis bekam yang memang sudah berpengalaman dan diakui. Kemudian siapkan diri Anda. Kalau Anda sudah siap untuk melakukan pembekaman, Anda boleh mencoba teori pengobatan tradisional kuno ini. Terima kasih.